Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV, teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan pengusaha muda dan salah satu tokoh inspiratif pemuda di Bumi Selak Sudu, memiliki background organisasi yang sangat luar biasa, seorang aktivis yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam pada waktu itu, Bang Martono Apriliansah namanya. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua HIPKA Kabupaten Banyuasin, kemudian pernah menjadi Sekretaris DPD Kahmi, ya Bang ya. Kemudian pernah juga menjadi Wakil Ketua Kadin bidang konstruksi sampai saat ini, dan tentunya juga Ketua Bidang Ekonomi di DPD SWI Kabupaten Banyuasin. Nah, Bang Martono, hari ini kita tidak akan membahas tentang background organisasi Bang Martono. Kita tahu sendiri sudah sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas seputar dengan ekonomi kreatif dan pekerjaan Bang Martono saat ini, dan serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami Bang Martono nih. Nah, pertama saat ini Bang Martono ini aktivitasnya apa nih, selain juga aktif di beberapa organisasi? Ya, terima kasih Pak Emon yang dikenal sebagai Sekretaris DPD SWI Kabupaten Banyuasin ya. Dan sekarang menjadi host atau menjadi announcer di SWI TV. Perkenalkan, nama saya Martono Apriliansah, Ketua DPD HIPKA Banyuasin, HIPKA Himpunan Pengusaha Kahmi. Saya juga aktif sebagai Wakil Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banyuasin, khusus di bidang konstruksi, Pak Emon. Dan secara aktivis saya sebagai mantan Sekretaris KNPI Kecamatan Banyuasin 3, juga pernah menjadi Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Banyuasin. Luar biasa sekali. Dari background organisasi yang saya geluti saat ini, HIPKA ini merupakan badan otonom dari Kahmi yang bergerak di bidang ekonomi, yaitu bagaimana HIPKA ini menjadi pelaku usaha di bidang ekonomi untuk menciptakan kader-kader entrepreneurship di bidang usaha, sehingga kader-kader Kahmi atau HIPKA ini bisa banyak berbuat untuk Kabupaten Banyuasin, khususnya di bidang konstruksi. Untuk itu pada hari ini juga saya berprofesi sebagai kontraktor muda lah di Banyuasin, yang masih banyak belajar bagaimana saya ini bisa berkontribusi untuk pembangunan Banyuasin di bidang konstruksi. Ya, seperti itu Pak Emon. Jadi sekilas tentang diri saya. Diri Bang Martono. Nah, Bang Martono bicara tentang konstruksi, Bang. Saya pernah mendengar bahwasanya Bang Martono bilang agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan beberapa kegiatan proyek dari pemerintahan. Betul. Apa sih yang membuat Bang Martono sampai mengutarakan pendapat seperti itu? Ya, kemarin kita pernah diundang oleh Pak PJ Bupati di guest house rumah dinas PJ Bupati Banyuasin, dan situ saya diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan keluhan-keluhan ataupun masukan untuk kemajuan Banyuasin di bidang pembangunan. Makanya pertama saya sedikit curhat di situ, sekaligus memberikan masukan kepada Pak PJ Bupati, Pak Emon. Salah satunya di bidang konstruksi. Mengapa ini saya memberikan masukan kepada PJ Bupati? Agar ruang bagi kami para pengusaha muda, para kontraktor muda itu diberikan akses kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Banyuasin. Karena dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, kita sudah tahu ketika Pak Bupatinya berkuasa, kita tidak usah sebutkan namanya, ruang kami sebagai kontraktor muda ini sangat sulit aksesnya ke dinas-dinas. Beda ketika bupati yang pertama, kedua, dan ketiga, mereka memberikan ruang kepada kepala dinas seluas-luasnya bagi terutama kontraktor muda. Untuk paket-paket kegiatan yang ada di dinas ini sangat mudah kita akses. Nah, sekarang ini apa sih yang menurut Bang Martono lah ya, apa sih yang membuat hal tersebut sehingga para kontraktor muda ini merasa terhambat?
kita merasa terhambat karena kita tahu bupati sebelumnya ini backgroundnya adalah sebagai kontraktor. Waduh. Sehingga ketika beliau berkuasa ini nepotismenya sangat kental. Waduh. Nah, kedekatan tali keluarga ini kalau bahasa kita tuh beruyut lah. Jadi nepotismenya kental pada saat periode sebelumnya itu. Betul. Oke. Sangat kental sekali sehingga ketika kita lobby ke dinas-dinas ruang gerak kita terbatas karena dimonopoli oleh pihak istana lah bahasanya. Waduh. Seperti itu. Bahaya sekali ya teman-teman. Nah, tentunya hal tersebut juga pasti akan berdampak lah. Berdampak Sangat sekali. berdampak baik bagi para kontraktor yang baru merintis, yang lokal, mohon maaf ya. Terkadang mengambil proyek yang nominalnya tidak terlalu besar, Betul. hanya untuk menyambung hidup. Betul. Tentunya sangat berdampak kan. Sangat berdampak Apa sekali. sih yang abang rasakan selama 5 tahun ini? Selama 5 tahun ini ketika kegiatan ataupun paket-paket yang ada di dinas itu tidak diberikan akses oleh pemerintah yang berkuasa waktu kemarin, kita hanya mengandalkan aspirasi dewan sebagai tempat kita dapat paket proyek lah bahasanya. Untuk menopang hidup lah, biar Untuk operasional. menopang hidup, karena kalau ke dinas kita nggak punya akses. Makanya ketika dapat pokok pikiran rakyat dari aspirasi dewan ini, ya kita di situ yang bisa kita lakukan untuk mengambil paket untuk dibangunkan di dapil dewan yang ada di Banyuasin ini. Oh, sesuai dengan daerah konstituen ya. Ya, daerah konstituennya. Berapa sih bang dapat paket nominal selama setahun? Bervariasi, tinggal kita lobby sampai ke Pak Dewan, karena dewan ini, satu dewan ini untuk induk, anggaran induk itu 1,5 miliar untuk paket satu dewannya, itu untuk anggota. Tapi untuk pimpinan DPR bervariasi, Ya, ada ada 5 miliar, ada pimpinan ketua itu kalau nggak salah 8 miliar. Nah tapi tidak hanya satu dewan yang kita minta pokirnya, tapi beberapa dewan, karena dewan ini juga ada tim suksesnya, ada keluarganya mungkin. Jadi mungkin dari 1,5 miliar itu mungkin 1 miliar paling maksimal kita bisa dapatkan dari satu dewan gitu kan. Sementara kalau untuk APBD dari pemerintah sendiri nol selama 5 tahun ada nggak? Kalau APBD 0, belum pernah kita menikmati paket yang dari dinas murni, ya APBD murni lah bahasanya. Baik. Kalau terkait dengan dinas itu kan. Terkait dengan dinas. Saya ini pernah juga dengar cerita salah satu paket abang di tahun ini tidak dibayar. Bener nggak? Oh, kalau SPH itu memang masalah klasik. Surat pengakuan hutang ketika terjadi pandemi apa? COVID-19 dari 2001 sampai 2002 lah. 2022. Ini terjadi banyak satu pemangkasan anggaran melalui dana refocusing bahasanya, pengalihan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Ini sangat terasa dampaknya bagi kami, banyak pemangkasan anggaran, pokir juga kalau nggak salah waktu itu dipangkas juga. Kalau SPH saya belum terasa, tapi kawan-kawan yang lain yang ambil APBD maupun pokir yang mungkin urus administrasi yang terlambat itu menjadi surat pengakuan hutang. Oke. Abang pernah nggak dengar cerita bahwasanya ada beberapa teman-teman kontraktor yang mengajukan pinjaman ke bank atau sesi? Oh iya benar. Kemudian karena adanya SPH dan pengalihan dana sampai rumahnya disita kayak di proyek-proyek nasional, ada nggak? Teman-teman kontraktor muda. Kalau sepengetahuan saya memang akses Bank Sumsel selaku mitra pemerintah dan sebagai pemerintah sebagai pemilik modal juga di Bank Sumsel, mereka memberikan akses untuk para kontraktor muda untuk mengambil CC. Itu ada namanya program KUR, kredit usaha rakyat bidang konstruksi. Ada namanya KMK, kredit modal konstruksi. Ini kalau KUR itu bunganya 0,5% per tahun. Kalau KMK itu 13% per tahun. Tapi beda regulasinya. Kalau KUR itu ketika selesai kegiatan proyeknya itu baru di bunganya berlaku. Kalau KMK itu
Kalau KUR itu per bulan, kalau KMK per proyek. Oke. 13% itu dikenakan berapa bulan, tapi tetap dikenakan 13% per tahun, seperti itu. Nah, kalau tragisnya masalah SPH, pernah dengar juga bahwasanya proyek yang dikerjakan tahun ini di akhir tahun tidak dibayarkan oleh pemerintah, sehingga dibuatlah surat pengakuan hutang melalui Dinas Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKAD) lah. Nah, banyak juga kawan-kawan yang terbebani oleh bunga oleh Bank Sumsel karena melewati tahun yang sudah dilewati. Nah, SPH ini molor dan bunganya terus berjalan, sehingga saya rasa keuntungan pengusaha muda atau kontraktor muda yang bidang konstruksi ini keuntungannya habis dipotong oleh bunga Bank Sumsel, mungkin bank yang memberikan kredit konstruksi tersebut. Oke. Karena tidak mampu melunasi di akhir tahun gitu kan. Terakhir Bang, harapan Abang lah, sebagai ketua HIPKA maupun sebagai profesi Abang sebagai kontraktor. Ya, yang pertama kita minta kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin, terutama Pak PJ, Pak Hani Rustam ya. Hani Supia Rustam. Hani Rustam yang kemarin kita juga diajak ngopi bareng, ketemu para aktivis Banyuasin maupun media dan sebagainya. Yang pertama kami minta kepada PJ Bupati Banyuasin, berikanlah kami akses ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, agar kegiatan yang ada di dinas melalui anggaran APBD murninya ini kami pengusaha-pengusaha muda atau kontraktor-kontraktor muda ini bisa mengaksesnya di tahun kepemimpinan Bapak dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, kami minta kepada Pak PJ agar organisasi yang menaungi di bidang konstruksi seperti GAPNSI yang selama ini vakum. Nah, kalau memang periodisasinya sudah habis, GAPNSI ini segera diganti kepengurusannya. Karena gabungan pembangunan konstruksi atau GAPNSI ini menaungi kontraktor-kontraktor muda yang ada di Banyuasin, sehingga untuk akses pengurusan izin, CV, PT dan sebagainya itu lebih mudah ketika GAPNSI Banyuasin bisa hidup atau bisa berjalan organisasi, sehingga biayanya mahal ya. Biaya sangat mahal ketika kita urus ke provinsi. Apabila ada di Banyuasin kan pertama biaya transportasi kita bisa menghemat waktu juga, dan kemudahan kita bertemu dengan pengurus GAPNSI yang mengurus di bidang perizinan untuk CP-CP yang bergerak di bidang konstruksi. Yang ketiga, saya selaku bergerak di bidang usaha, terutama bidang ekonomi kreatif, terutama anak-anak muda seperti Bang Emon nih di SW TV. Inilah ekonomi digital yang merupakan produk dari ekonomi kreatif yang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dinaungi Pak Sandiaga Uno. Menparekraf. Jadi saya sangat bangga Banyuasin hari ini mempunyai SWI TV yang baru seumur jagung berdiri, tapi kiprahnya sudah melanglang buana. Ya, banyak tamu maupun narasumber yang dihadirkan itu orang-orang berkompeten di bidang birokrasi, pengusaha, politikus yang diundang, sehingga produk SWI TV ini saya perkirakan bisa diterima oleh masyarakat umum. Oke, siap. Karena bisa menjadi nilai jual. Inilah ekonomi digital yang digalak pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Oke. Dan selanjutnya yang keempat, sebagai anak muda Banyuasin dan saya hari ini terlahir di Banyuasin, ketika saya menaungi organisasi tersebut, saya ingin mengambil andil, memberikan kontribusi, memberikan pemikiran, saran, dan kita terus terjun langsung untuk membangun Banyuasin di bidang konstruksi, baik itu bangunan, jalan, jembatan, sanitasi pemerintah, maupun pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dan yang kelima, kami berharap seluruh komponen, baik itu media, lembaga OKP, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, kami berharap pemerintah
turut andil, tidak hanya organisasi yang plat merah Pak Emon. Oke. Karena dana hibah selama ini kita rasakan, terutama saya pernah jadi Sekum Kahmi Banyuasin, itu pernah 2 kali mendapatkan hibah. Organisasi lain juga dapat hibah, tapi kalau bisa volume bantuannya ditingkatkan Pak PJ. Pak PJ Bupati, Pak Hani Sopiar Rustam, seorang birokrat murni yang hadir dari Kementerian Dirjen Dukcapil ya. Ya. Saya rasa beliau lebih mengerti bagaimana relokasi hibah untuk OKP, Ormas maupun organisasi lainnya. Sehingga akses-akses untuk mendapatkan pembiayaan modal bagi organisasi yang baru maupun yang sudah mapan itu bisa terbantukan Pak Emon. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang bersama Bang Martono. Tentunya banyak sekali pengetahuan yang didapat dari beliau, teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan SWI TV Kabupaten Banyuasin dan ingin kembali menyaksikan Bang Martono di podcast kami, boleh komen di bawah ya, nanti di channel YouTube SWI TV. Dan teman-teman pasti penasaran dengan baju yang saya pakai. Ini adalah merchandise dari SWI TV Kabupaten Banyuasin. Jadi teman-teman bisa kepoin langsung baik di Instagram, kemudian ada nomor WhatsApp di bawah ini. Ya, teman-teman boleh kontak langsung, nanti kontak personnya Aprianto, teman kita, desainer kita. Nah, setelah ini teman-teman akan banyak lagi podcast-podcast yang menarik. Saya Suhaimi pamit undur diri bersama Bang Martono tentunya. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.